Ada anak masih muda, umur 18 ya, udah bisa hasilin $1 juta pertamanya, alias 15 miliaran rupiah. Model HP, model laptop, dan model internet. Dia itu nggak punya kantor, nggak punya semuanya. Di kota yang sama, ya di negara yang sama, ada bos umur 45 tahun, dia kerja 80 jam, 90 jam setiap minggunya. Dia punya 40 karyawan, tapi dia masih struggle buat bayar cicilan rumahnya. Pertanyaannya kan kenapa? Kenapa gue bisa hasilin gue pribadi ya, gue hasilin $1 juta ya, gue udah pernah post SPT gue di umur ke 18 tahun, sedangkan di luar sana ya, masih ada orang yang tanpa bermaksud buat diskredit, masih ada orang yang bekerja ya 100 jam setiap minggunya, ya punya karyawan banyak gitu ya, tapi masih belum bisa dapat $1 juta ya, masih belum bisa punya net worth ratusan miliar kayak gue. Ini bukan tentang gue lebih pintar dari mereka, ya bukan tentang gue lebih pintar daripada bos-bos itu. Bos-bos yang di luar sana yang kerja 80 jam, 90 jam, itu punya S1, S2 gelarnya, sarjana top ya di perkuliahan mereka. Ini bukan juga tentang gue itu lebih beruntung ya, gue itu lahir di keluarga yang bukan konglomerat atau apapun itu. Gue tidak dapat privilege secara ilmu ya, keturunan dari orang tua. Ini juga bukan anak muda kayak gue itu bekerja lebih keras daripada bos-bos di luar sana yang umur 40-an 50-an ya. Gue itu kerjanya nggak nyampe 100 jam setiap minggu. Yang misahin antara anak yang bisa dapetin ratusan miliar net worth di bawah umur 20 plus bos-bos yang bekerja ya, punya 40 karyawan, 80 jam bekerja, itu cuma satu, yaitu leverage. Dan dalam video ini gue pengen breakdown ke kalian ya, ada 5 leverage yang gue bakalan share ke kalian, dan ini konsep ini tuh merubah hidup gue. Kita nilai 5 leverage ini 4 tambah 1 ya. Jadi di akhir itu bonus 1 leverage. Banyakan orang itu cuma menggunakan 1 leverage ini. Sedangkan gua ya yang bisa hasilin jutaan dolar ini menggunakan semua leverage ini. Yang gue bagiin gratis buat kalian. Selama ribuan tahun ke belakang ya, dari sejak kerajaan-kerajaan sampai beberapa puluh tahun belakangan, orang yang kaya itu punya akses ke leverage yang benar. Tapi ya sejak tahun 2000-an, jadi kurang lebih 10 sampai 20 tahun belakang, semuanya itu mulai berubah. Dan kebanyakan milenial ya, kita ngomong orang-orang yang umur 40-an ke atas atau generasi-generasi atas kita, itu nggak nyadar bahwa leverage itu nggak tentang human doang. Setelah kalian selesai nonton video ini, ya gue bisa pastikan kalian itu nggak bakalan bekerja dengan yang sama. Karena sekarang ya bekerja keras itu udah nggak cukup. Karena kalau bekerja keras itu cukup, ya lu cukup jadi kuli, ya lu bekerja keras 10 jam, 20 jam, ya setiap minggunya lu sampai ratusan jam, lu nggak bakal jadi kaya dengan bekerja keras di zaman sekarang. Ya lu harus pakai leverage yang bakalan gue sampaikan dalam video ini. Ada tipe leverage yang sifatnya itu lemah sampai yang paling top, yang paling brutal ya, yang bakalan gue bahas dalam video ini. Kerja keras itu skill paling mudah di dunia ini. Semua orang itu bisa kerja keras. Tukang bangunan itu bisa bekerja keras 12 jam satu hari, ya, panas-panasan di bawah matahari. Driver Gojek, ya, itu bisa bekerja keras juga 12 jam, 12-an jam satu hari. Mereka kehujanan gitu ya. Pabrik buruh itu bisa berdiri 16 jam satu hari. Mereka itu bekerja jauh lebih keras daripada fund manager atau orang-orang yang kerja di kantoran. Orang yang kerja di kantoran itu mungkin cuma kerja 8 jam, 9 jam satu hari. Tapi kenapa orang yang kerja di kantoran itu bisa dapat uang lebih banyak daripada orang-orang yang bekerja keras? Karena bekerja keras itu cuma bare minimum ya. Bekerja keras itu skill termudah di dunia ini. Semua orang itu bisa bekerja keras, tapi semua orang itu nggak ngerti dengan satu kata ini, yaitu leverage. Dimana gue bakalan bahas dalam video ini. Dunia ini memang nggak pernah adil ya. Orang yang bekerja 100 jam itu bisa menghasilkan kurang daripada orang yang cuma bekerja 1 sampai 2 jam di ruangan ber-AC versus orang yang bekerja di bawah terik matahari. Dan ini nggak pernah diajarin dalam sekolah. Jadi langsung aja kita bahas 5 leverage yang bisa bikin kalian jadi kaya. Yang pertama, itu tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia ini merupakan leverage yang paling tua ya, ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Orang itu suka memperkerjakan orang lain, itu merupakan leverage. Sistem ini tuh udah ada ya sejak manusia itu masih bertani. Ini sistem itu simple ya, lu punya sistem bisnis gitu ya, lu pengen bisnis yang lebih besar ya lu hiring lebih banyak. Kalau lu pengen bisnis lebih besar ya lu hiringnya 1 orang. Kalau pengen bisnis lebih besar lagi lu hiring 10 orang. Kalau pengen lebih besar lagi lu pengen hiringnya itu 100 orang. Sistem ini tuh udah ada sejak zamannya Firaun ya. Firaun itu pengen bikin piramid yang besar sekali, makanya dia hiring banyak orang. Itu leverage-nya dia. Ketika Firaun ini pengen bikin piramid ya, tapi dia nggak bisa bikinnya sendiri, itu dia nggak punya leverage. Tapi dia menggunakan leverage, yaitu human labor. Jadi
kata kunci leverage yang pertama itu labor. Firaun ini hiring orang, mencari orang buat bantu bikin dia piramid. Dan ini merupakan leverage yang pertama. Kerajaan-kerajaan di Romawi ya itu menggunakan leverage berupa human labor untuk ngebangun empire. CEO itu pakai orang ya, pakai human labor buat ngebangun digital business kita ngomong, atau bisnis-bisnis konvensional offline. Lu lihat contohnya aja di Indonesia ya, Astra International itu punya 200 ribuan lebih karyawan. Indofood, Indomie itu pakai leverage namanya itu karyawan atau human labor. Mereka itu punya 90 ribuan karyawan lebih. Setiap perusahaan yang kalian kenal itu dibangun berdasarkan leverage atas tenaga kerja. Jadi semakin banyak karyawan mereka, semakin besar perusahaannya. Itu sistem yang dulu. Tapi dari semua leverage yang pengen gue sampaikan sebelah sini, tenaga manusia itu merupakan leverage paling mahal dan paling berisik yang kalian bakalan ada. Kenapa? Karena mereka perlu lu kasih makan, ya perlu lu kasih gaji, mereka ini perlu BPJS, mereka perlu basically kayak lu ngerawat tanda kutip manusia dengan lu memperkerjakan atau lu pengen punya leverage berupa human labor. Ada beberapa kerepotan-repotan ya, mereka itu berisik ya, ketika mereka ngedapetin gaji yang kurang mereka bisa komplain gitu ya, mereka butuh dapetin yang nama itu uang bulanan, dapetin bonus ya, lu butuh liatin dulu mental health karyawan lu itu kayak gimana gitu ya. Makanya human labor itu sifatnya itu mahal ya, sifatnya itu berisik ya, mereka itu susah buat di leverage. Kalau lu pengen 2 kali output ya, lu perlu bayar gaji 2 kali lipat. Misal satu manusia, satu orang human labor ini, unit ya kita ngomong, itu bisa bikin 10 barang contohnya. Ya kalau pengen bikin 20 barang ya lu harus bayar dia 2 kali lipat, atau enggak lu harus hire satu orang lebih baru. Ini sesuatu yang nggak bisa infinite scale-nya ke atas. Human labor itu sifatnya itu linear ya, garis lurus pada dasarnya. Jadi kalau lu pengen ya lu punya 10 karyawan ya lu punya hasil 100, kalau lu pengen hasil 200 ya lu punya 20 karyawan. Dan kebanyakan bisnis konvensional itu stuck di sebelah sini. Mereka itu stuck di dalam bottleneck-nya itu ya, kalau gue pengen more berarti gue harus rekrut lebih banyak orang. Dan biasanya ketika kalian rekrut lebih banyak orang, manajemennya itu udah mulai susah. Biasanya bottleneck-nya sebelah sana dan muncul nama itu diminishing return. Tipe leverage yang kedua yaitu modal alias capital. Jadi yang pertama itu labor, yang kedua itu capital. Nah, capital ini apa sih? Capital ini uang sifatnya. Capital atau modal itu jauh lebih berharga daripada tenaga kerja. Kenapa? Karena capital ini lu bisa belikan buat mesin, dan mesin itu nggak bisa tidur ya, nggak akan tidur ya 24 jam, 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, 365 hari ya. Ini nggak bakalan tidur, nggak bakalan cuti, nggak bakalan ngeluh sama lu. Contoh dari capital tuh kayak gimana? Misal lu punya uang 1 miliar. 1 miliar ini lu taruh ke deposito. Lu taruh ke deposito, taruh ke bonds. Ini lu bisa ngasilin kurang lebih 5-6% returnnya per sekarang. Berarti lu dapetin uang kurang lebih cuma dengan tidur. Lu nggak memperkerjakan apa-apa, lu nggak perlu pusingin repotin apapun ya. Dengan leverage uang ini, lu bisa dapetin kurang lebih 50-60 juta setiap tahunnya kalau lu taruh dalam deposito. Sedangkan kalau human labor, lu perlu pusingin. Ya meskipun ada returnnya, tetap lu pusingin. Jadi leverage kedua itu capital. Basically capital itu bekerja buat kalian. Another leverage tentang capital itu apa? Misal gue pengen pinjem duit dari bank. Bank itu pengen pinjemin gue 10 miliar. Itu leverage, itu bentuk leverage dari capital. Tapi ada satu masalah dengan leverage modal ini. Buat lu mendapatkan modal dari awal, ini lu butuh modalnya dulu. Kenapa? Karena bank itu nggak mungkin pinjemin orang miskin. Bank itu nggak mungkin pinjemin orang yang nggak mungkin bisa bayar balik ke bisnis yang nggak mungkin bisa kasih returnnya balik ke mereka. Bank itu hanya bisa meminjamkan ke orang yang punya track record. Kalau lu nggak punya track record apa-apa ya bank nggak mungkin pinjemin uang ke lu. Selama beberapa ribu tahun ke belakang, kita lihat akses buat mendapatkan leverage ke modal, ke capital, itu cuma either kalian harus dalam keluarga yang kaya, atau ke dalam pedagang-pedagang, ya goldsmith dulu gitu ya, atau ke bank, atau yang terakhir, lu udah lahir dari keluarga yang kaya. Makanya kita lihat ya, kenapa orang kaya itu bisa makin kaya? Karena orang kaya ini bukan mereka lebih pintar dari kalian. Orang kaya ini punya network eksklusif yang mereka itu bisa saling pinjam-pinjaman. Mereka itu punya leverage yang orang miskin, tanda kutip, itu nggak punya. Yaitu mereka punya leverage capital. Modal itu sifatnya itu leverage eksklusif, tapi masih terbatas. Kenapa? Karena ketika kalian pengen menge-leverage modal, lu tetap butuh izin dari bank, lu tetap butuh izin dari investor-investor lu. Ini bukan permissionless. Semakin besar capital kalian ya, semakin besar juga leverage kalian. 10% dari 100 juta itu 10 juta. Tapi 10% dari 100 miliar itu 10 miliar. Jadi semakin besar capital kalian, semakin besar juga leverage kalian. Nah sebenarnya ya kalian tuh bisa manfaatin yang nama itu leverage capital ini dengan tukar yang nama itu equity. Ketika kalian tuh mendapatkan sebuah ide bisnis yang menarik gitu ya, lu bisa pitch ke investor, terus lu pakai OPM ya, other people's money, buat investasi ke bisnis lu. Basically cari investor. Jadi lu tetap ya sebagai manusia ya bisa mendapatkan leverage ke capital. Tapi yang gue baru sebutin leverage pertama yaitu human labor, sama leverage kedua itu capital, ini dua-dua itu gak gratis. Ini butuh uang ya, butuh energi ya, butuh sesuatu. Ini di leverage ketiga ini lu nggak butuh, atau ini nggak butuh modal sama sekali, yaitu code.
Code atau software itu yang ngerubah dunia ini ya sejak 20 sampai 30 tahun belakang, sejak .com ya, sejak tahun 2000. Karena code itu sifatnya itu permissionless. Lu nggak butuh minta izin ke bank, kayak lu punya capital, lu nggak butuh minta izin ke investor. Bayangin tuh cuma bikin program, effort itu sama, lu nulis ya berapa ribu lines of code. Percaya mau 1000 orang ya atau 2000 orang yang pakai, effort yang lu keluarkan itu tetap sama. Kalau tadi ya tenaga kerja itu sifatnya itu linear ya, leverage-nya ya, lu punya 10 karyawan ya lu pengen hasilin 100, kalau pengen hasilin 200 ya lu butuh 20 karyawan. Tapi kalau code, lu pengen hasilin 100 sama lu pengen hasilin 200 itu nggak ada bedanya. Ya lu kerja itu tetap sama. Setiap line of code yang lu tulis itu bagaikan pekerja yang nggak tidur buat lu, dan itu bisa dipakai buat jutaan orang. Effort yang lu keluarin ya ketika orang pakai software lu atau pakai codingan lu 100.000 orang sama 1 juta orang itu sama aja. Lu nggak perlu nulis lebih banyak ribuan code buat nulisin misal ngehandle 100.000 orang sama 1 juta orang. Itu nggak ada bedanya. Ya mungkin cuma nambah beberapa line aja. WhatsApp ya dulu itu dijual ke Facebook itu cuma 55 karyawan. Instagram ya itu dijual 1 miliar dolar, itu cuma beberapa karyawan. Bayangin sama company-company yang nggak leverage code, itu butuh ratusan ribu karyawan. Kita lihat di luar sana ada baik banget orang atau company, kita nggak usah sebut, yang punya, yang tadi gue baru sebut juga, bahkan itu punya ratusan ribu karyawan. Sedangkan Instagram itu under 50, ya WhatsApp itu juga 50-an. Sekarang yang keempat, ini kalau tadi yang pertama gue bilang, yang pertama itu labor ini ada harganya, kedua itu capital ini juga ada harganya, yang ketiga code ini gratis ya, lu nggak butuh modal yang besar ya buat mulai, bahkan nggak butuh modal sama sekali, lu cuma anak punya laptop gitu 5 jutaan lu bisa manfaatin leverage yang namanya itu code. Yang keempat ini juga gratis sifatnya, yaitu media itu sama kayak code, lu mengeluarkan effort yang sama tapi bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Lu bikin satu video ya, selama video itu bagus dan evergreen, ini videonya bakalan bisa ada selamanya. Ada orang ya, misal Justin Bieber gitu ya, bikin video ya cuma 5 menit, dia cuma ngomong selama 5 menit kayak gini, itu bisa ditonton sampai jutaan, ratusan juta orang. Sedangkan gue misalnya, gue juga bikin effort itu sama 5 menit, tapi gue mungkin cuma ditonton sama puluhan ribu, ratusan ribu orang. Jadi media itu sistemnya itu leverageable, dan ini lu nggak